Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang senantiasa diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bahwa ada 3 amalan super di mana pahalanya sangat-sangat banyak sekali, sangat berat, sehingga timbangan mizan itu seakan-akan tidak bisa untuk menanggungnya lagi. Kenapa kita harus mempunyai 3 amalan super itu? Karena umur kita yang sangat pendek, sehingga untuk mencapai surga, kita harus memiliki jalan tol, kita harus memiliki jalan pintas untuk mencapainya, yaitu dengan amalan super tersebut. Amalan super yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain. Seringkali ketika kita tidak memiliki kesalahan kepada orang lain, tapi banyak dari mereka seringkali menyakiti kita, seringkali menzalimi kita, dan di situ Allah telah menyiapkan satu pintu amalan besar di mana pahalanya sangat-sangat besar, yaitu ketika kita dengan ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Kemudian bagaimana ketika kita agar ikhlas untuk memaafkan orang lain? Yang pertama adalah bahwa senantiasa kita ingat sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah Allah gariskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita ikhlas untuk memaafkan orang adalah mungkin saja kemarin-kemarin kita telah menyakiti atau menzalimi orang, sehingga dari situlah kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa kita ingat bahwa pahala memaafkan orang lain itu teramat sangat besar. Untuk yang kedua, amalan supernya adalah bersabar. Bahwa bersabar ini adalah sesuatu yang teramat sangat sulit dalam kehidupan kita. Amalan super sabar ini bagaikan kepala di dalam tubuh kita. Ketika kita kehilangan kaki, misalnya kehilangan tangan, kita masih bisa hidup. Tapi ketika manusia kehilangan kepala, maka dia sudah tidak bisa hidup lagi. Itu ibarat sabar dalam kehidupan kita. Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar yang paling rendah tingkatannya, sabar yang paling kecil pahalanya adalah sabar ketika kalian mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan. Semisal ada orang yang kita cintai meninggal dunia, ya. Jadi sabar ini kenapa menjadi sangat rendah? Karena dia hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, kita bersabar mengucapkan innalillahi, kemudian kita bersabar mendapatkan pahala. Yang kedua adalah ketika kita menangis meraung-raung, kemudian kita emosi membanting pintu, pun itu tidak akan membuat orang yang meninggal hidup kembali. Kemudian tingkatan sabar yang kedua adalah sabar ketika kita meninggalkan dosa, ya. Di situ sabar tingkatan nomor 2. Ketika kita memiliki jabatan, di situ kita memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan. Misal kita bisa mengambil uang beberapa miliar dari situ, tapi kita tidak mengambilnya. Nah, disitulah sabar ketika kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian sabar yang nomor pertama adalah sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar tingkatan pertama adalah sabar dalam ketaatan. Kenapa sabar dalam ketaatan menjadi sabar yang nilai pahalanya paling tinggi? Karena di situ kita memiliki banyak sekali pilihan. Ketika kalian waktunya sholat maghrib, kalian tentunya memiliki banyak sekali pilihan. Apakah kalian ingin melanjutkan bermain game, atau kalian melanjutkan untuk tidur, atau kalian bergegas mengambil wudhu dan kalian pergi ke masjid. Kalian memiliki banyak sekali pilihan. Tapi ketika kalian bersabar dan memilih mengambil wudhu, kemudian pergi ke masjid, disitulah pahala yang teramat sangat besar mengalir untuk kalian. Kemudian amalan super yang terakhir adalah ketika kalian berpuasa. Kenapa puasa ini menjadi amalan yang sangat super, pahalanya sangat tinggi? Karena puasa itu adalah komoditas yang tidak bisa menggantikan pahala ketika kita menzolimi atau kita melakukan kejelekan, kejahatan di dunia. Ya, besok ketika kita berada di akhirat, ya, amalan sholat, haji, umroh, pahala-pahala itu akan menjadi
pahala komoditi yang akan menggantikan kezaliman kita ketika di dunia. Tapi puasa pahalanya disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak akan menjadi komoditi tersendiri yang akan kita punya. Demikianlah 3 amalan super yang mana harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Allah itu tidak menginginkan amalan yang banyak, tetapi Allah itu menginginkan amalan yang berkualitas. Demikian sharing ilmu dari Ibu Sita. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.